Fikih ini artinya pemahaman. Yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda semua baik-baik saja. Dan selamat datang di program baru kami, yakni Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Andika Ibra Ahmad dan saya akan ditemani oleh dua narasumber kita, yakni Bapak Maulana Haji Raden Munirul Islam Yusuf Syahid dan Bapak Maulana Zafrullah Ahmad Ponto. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak? Ya, Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kami sangat senang sekali mendengarnya Pak. Baik Pak, ini merupakan episode perdana kita berkenaan dengan fikih. Dan di sini terdapat beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya, karena ini adalah program baru kita, mohon Bapak berikan penjelasan mengenai apa itu fikih dan fikih itu sendiri dari mana gitu Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Bahwa Allah SWT adalah zat yang gaib. Dia menginginkan suatu rencana menata kehidupan ini yang sesuai dengan kehendaknya. Kehidupan yang bersih, suci, yang sorgawi. Nah, ini dalam bentuk syariat, hukum dan perintah ini diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Segala yang fardu, yang sunnah, yang nafal itu semua dipaparkan di dalam kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dari waktu ke waktu setiap saat mendapat bimbingan dari Allah SWT. Yang mana beliau terus langsung mengamalkannya dan mensunahkannya, mendawamkannya. Jadi di dalam permasalahan ini tentunya hanya beliaulah yang tahu persis apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT, dibimbing dan juga dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, dari waktu ke waktu itu tidak sekaligus orang banyak menerima Islam. Tetapi dari banyak secara bertahap dan bergelombang orang-orang berdatangan dari dunia luar yang bebas, yang tidak ada kait-mengait dengan syariat. Nah, ini selalu diberitahu oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, di dalam kita menjalani syariat ini, kan syariat itu adalah tiang, ya, tiang dan sumber daripada agama. Dan untuk itu pun Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah serta petunjuknya. Para sahabat itu karena mereka fasih dan faham bahasa Arab, tentunya tidak terlalu sulit ya. Namun dari kebiasaan dan cara-cara kehidupan mereka yang tidak belum selaras dengan apa yang dikehendaki oleh agama, tentunya senantiasa ada arahan dan bimbingan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, di dalam hal itu akan timbul berbagai pendapat ataupun pandangan-pandangan dari mereka yang mempelajari syariat ini. Nah, dari waktu ke waktu orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW dan mempunyai bekal tadi Al-Quran dan juga tuntunan, ini banyak dipertanyakan. Nah, seiring dengan waktu itu, makin jauh dari semburnya, tentunya akan berbeda lagi pendapat. Maka timbullah macam itu para fuqaha, ulama, dan juga ilmuwan-ilmuwan yang muncul. Nah, oleh karena itulah bentuk fikih pun bercorak ragam adanya. Nah, jadi sesuatu itu ada kadang kontroversi, ada yang memang beda paham, ada yang kurang mengena. Nah, semua itu akan menjadikan suatu pembahasan yang sangat unik di dalam agama kita ini. Mungkin ada penjelasan tambahan dari Pak Ponto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah beliau jelaskan ya, sebagai tambahan bahwa kan fikih itu kan pemahaman. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis, ketika orang membacanya kan sebagian orang membaca harfiah. Nah, ilmu fikih ini kemudian mengajarkan kita bagaimana memahami itu.
Kadangkala orang bisa melihat dari sisi yang lain, ya. Orang lain melihat juga dari sisi yang lain. Nah, bisa berbeda pandangan, bisa berbeda pendapat. Nah, fikih mengajarkan pada kita bagaimana memahami sesuatu yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, di akhir zaman ini, karena memang firqah Islam itu sudah sampai di sebuah hadis disebutkan sampai 73 golongan. Dan masing-masing golongan itu tentu senang dengan apa yang mereka pahami. Maka tentu demi untuk utuhnya Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW mengutus Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih Al-Maud Mahdi Maud alaihissalam. Nah, beliau diutus itu di akhir zaman ini sebagai hakaman adalan. Nah, oleh karena itu pandangan-pandangan beliau setelah beliau mempelajari, mendengar, ya, menelaah berbagai macam pandangan di dalam firqah-firqah Islam. Beliau mengambil satu keputusan. Nah, itulah keputusan beliau sebagai hakaman adalan. Dan sebenarnya bukan hanya bagi kita sebagai warga jemaat, tetapi karena beliau ini dikirim bukan hanya untuk jemaat, tapi dikirim untuk umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya pemahaman beliau itu adalah pemahaman yang mesti didengar, diikuti, ya, diamalkan oleh umat Islam. Tapi karena kita yang lebih dulu menerima beliau alaihissalam, maka oleh karena itu adalah merupakan kewajiban kita untuk mendengar, memahami, dan mengamalkan pemahaman dan juga amalan beliau. Karena beliau alaihissalam bersabda bahwa ketika kita sudah menerima beliau sebagai Imam Mahdi, Masih Maud dan hakaman adalan, maka ilmu kita bagaimanapun tingginya, bagaimanapun luasnya, harus kita letakkan di hadapan ilmu, pandangan, dan amalan beliau alaihissalam. Nah, jadi dasar fikih itu ya pertama Al-Quranul Karim, lalu kemudian sabda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terutama sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pemahaman Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah penjelasan pemahaman tentang fikih itu sendiri. Dan sebenarnya dalam Islam itu fikih itu penting apa enggak sih? Begini, karena yang tahu segala hak dan kebenaran dan hikmah itu Allah Ta'ala. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu tidak hanya menjalankan syariat dan menjalani agama itu dengan sekehendak beliau. Itu penuh dengan ratapan, doa, harapan, dan perlindungan mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan bahwa auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi beliau sudah karena kelayakan dan kemapanan beliau dalam ibadah itu sudah sempurna, dideklarasikan beliaulah sebagai suri toladan. Nah, kita melihat Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun memahami keadaan umatnya. Jadi di dalam pertimbangan-pertimbangan itu beliau selalu mengajarkan mana ajaran yang paling tinggi, kemudian mana yang paling sederhana, kemudian mana hikmah-hikmah yang ada selalu dipaparkan oleh beliau. Sehingga setiap lapisan masyarakat itu akan memilih sesuai dengan tingkatan iman, ikhlas, yakin, dan juga kemampuan. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW membuka semua jalan-jalan itu, suluk atau jalan-jalan menuju Tuhan itu. Ada yang seperti surga itu nampaknya jauh, tetapi ada juga yang nampaknya surga itu sangat dekat. Nah, jadi semua harapan dan keinginan yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada manusia itu selalu muncul ada. Tidak ada manusia yang mudah berputus asa karena agama, tetapi yang diutamakan harapan. Jadi bayangkan misalnya sholat saja, siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, Tuhan sedepa, ya, di sedepa kita sehasta.
kita berjalan dia berlari, ya. Iya, benar. Kita puasa surga sudah dibukakan. Begitu kemurahan sifat-sifat Tuhan itu diperlihatkan. Nah, jadi dalam kita menjalani itu ada suatu keyakinan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya dikatakan ad-dinu yusron, agama itu mudah. Iya. Dan yang memakmurkan ibadah dan masjid kita ini adalah kita, keimanan kita. Jadi itulah semua jalan-jalan fikih ini. Jadi tidak ada beban Iya. bagi orang yang memiliki keyakinan, keimanan, dan ketulusan. Ya, itulah yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, berbicara tentang fikih itu sendiri, kan banyak sekali aspek yang dibahas, ya Pak. Termasuk tentang fikih sholat, fikih puasa, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya perbedaan fikih A, B, dan C, kemudian sebagaimana Bapak pun jelaskan, bahwasanya kedatangan Hazrat Masih SAW itu sebagai hakaman adalan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan beliau adalah seorang hakim yang mana memutuskan yang terbaik untuk kita semua, dan kita pun harusnya mematuhi itu Pak, ya, khususnya untuk kalian jemaat, bahkan umumnya untuk semua umat muslim, karena memang kedatangan beliau alaihissalam dijanjikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Nah, karena fikih banyak sekali aspeknya yang kita bahas, nah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih dalam sholat Pak. Nah, di sini ada pertanyaan demi pertanyaan, dan pertanyaan akan kami tayangkan di layar. Dan mari kita mulai pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama untuk Bapak Munir. Nah, apakah ada syarat-syarat untuk menjalankan sholat Pak? Iya. Sebetulnya tentu saja harus beriman dulu. Beriman dulu ya. Yang kedua adalah takwa. Takwa. Sebab kalau iman saja tanpa takwa itu kosong dia. Ya. Setelah itu harus ada ilmu Ilmu. Ya. dan karunia. Nah, ilmu itu diberikan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Tidak hanya menyuruh begitu saja, tetapi ilmu itu dijelaskan juga tentang hikmahnya, ada kebaikan dan keburukannya, ada pahala dan juga ancamannya, kan begitu ya. Iya. Nah, itu juga bagian daripada ilmu. Kemudian ada juga tata cara, etika, ya. Lalu keberkatannya dan sebagainya. Nah, di dalam sholat itu tentunya yang pertama adalah niat. Niat. Ya. Karena kita meyakini sholat itu ada fardu, ya, fardu yang tidak boleh ditinggalkan. Iya. Ada dikatakan as-sholat imamuddin, tiang. Tanpa sholat itu agama tidak ada makna dan artinya. Iya, benar sekali. Kemudian setelah itu sholat sendiri itu harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang harus seutuhnya, sepenuhnya kita sempurnakan daripada panggilan Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tidak ada jalan lain. Pilihan yang paling tepat dan yang paling cepat itu untuk menyampaikan kepada tujuan yang hakiki adalah ikutilah aku. Sebagaimana kalian melihat aku beribadah. Iya. Nah, berbagai macam cara, lalu polanya, lalu setiap keadaannya juga diperlihatkan. Nah, jadi kita tidak pernah jumpa Rasulullah. Tidak pernah juga melihat sunnah yang diamalkannya. Tetapi melihat dari riwayat-riwayat, Iya. nah itulah yang dari sambung menyambung ini, yang diteruskan dengan tradisi yang dipraktekkan ini, akhirnya sampailah kepada kita. Nah, namun di perjalanan itu tentu menjadi berbeda-beda itu. Ada firqah dan pandangan, ada pun cara-cara ini, ya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Nah, di situlah nanti bagi para ulama dan ilmuwan akan menunjukkan dia. Sebetulnya beginilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, bagaimana poin yang saya dapatkan dari Bapak itu terkait mengenai syarat untuk menjalankan sholat, yaitu tadi ada iman, kemudian kedua adalah takwa, ketiga adalah ilmu. Nah, mungkin ada poin tambahan lain Pak dari Bapak untuk mengenai hal ini Pak. Oh ya, jadi begini, kita itu kan sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Maka tentu ada tata cara ya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menghadap pejabat-pejabat duniawi saja, kita itu punya tata cara dan juga adab, ya, kesopanan yang semestinya. Ya. Nah, apalagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Tak cara berbicara juga tentu, ya. Jadi
Makanya kemudian yang mulia Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bahwa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu selain kebersihan hati, kebersihan fisik ya, jasmani pun diperlukan. Nah, oleh karena itu misalnya kalau memang tidak karena junub, ya, maka dia tinggal berwudu aja. Tapi kalau ada junub harus dia mandi junub dulu. Ya. Lalu kemudian berwudu. Kalau seandainya sudah kalau dalam keadaan bersih ya, tidak junub. Nah, jadi berwudu itu penting dan syarat-syarat wudu pun sudah beliau jelaskan. Nah, kalau wudunya tidak sempurna maka sholat pun tidak bisa dikatakan terkabul karena kunci daripada sholat itu adalah wudu. Oleh karena itu penting. Ya. Syarat terpenuhinya wudu itu sangat diperlukan. Nah, kalau wudu sudah selesai, maka kemudian kita harus melihat kepada tentu pakaian sudah kita perhatikan karena kalau pakaian kotor tidak mungkin kita berwudu. Jadi pakaian pun harus, tempat kita sholat pun harus bersih. Ya, kemudian, lalu kalau memang kita di dalam keadaan mukim, ya, di tempat. Maka kiblat juga diperlukan, ya. Artinya arah kiblat yang benar harus. Kecuali kalau kita di perjalanan ya, ada di atas kendaraan, di mana kendaraan itu bukan tanggung jawab kita atau tidak ada di dalam kekuasaan kita untuk mengatur, maka tentu kiblat, arah kiblat itu tidak menjadi syarat. Belum lagi seperti saya katakan tadi, ketika kita menghadap pejabat duniawi, itu juga tata cara kita bicarakan. Kita atur ya sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan itu tidak merasa kita ini menyepelekan. Nah, juga menghadap Allah Subhanahu Wa Taala harus lebih daripada itu, ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru, ya. Padahal kita ini sedang menghadap satu wujud yang sangat luar biasa, ya, sangat mulia, ya. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara kita menghadap Dia itu juga harus benar, ya. Kelihatan bahwa memang kita itu memuliakan Dia. Ya. Jadi artinya harus diatur. Makanya kalau kita pelajari, ya, bagaimana hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, memang ada beliau mengatakan bahwa kalau orang yang jadi imam itu harus memperhatikan makmum, ya. Jadi bukan berarti harus cepat. Karena kalau harus cepat ada juga makmum yang kasihan tidak bisa cepat dia gerakannya, yang sudah sepuh kan. Jangan sampai imam sudah itidal, ya, yang makmum masih ruku, ya, kemudian makmum langsung ke sujud, dia baru bangkit dari ruku. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh imam. Jadi imam itu harus dia benar-benar mewakili semua orang yang ada di dalam sholat berjamaah. Tidak boleh terlalu cepat, tapi tidak boleh juga terlalu lama. Jadi menengah harus diambil itu. Jadi orang yang juga ada keperluan dia juga tidak terlalu lama. Tapi orang-orang yang sepuh seperti itu juga, mereka juga merasa bahwa mereka ini bagian daripada orang yang sholat berjamaah. Nah, itu juga harus menjadi bagian yang sangat penting. Baik, poin-poin yang saya dapatkan di sini adalah pertama kita harus orang beriman, kedua bertakwa, ketiga mempunyai ilmu, keempat tadi Bapak menjelaskan menghadap kiblat, kemudian kelima pakaian kita harus bersih karena kita menghadap Allah Ta'ala, kemudian tempat juga harus bersih juga, dan selanjutnya adalah niat. Nah, berkenaan dengan niat itu sendiri Pak Munir, nah apakah ada ucapan khusus Pak mengenai niat itu sendiri? Sebab kalau kita membuka buku kitab Baitul Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innama likulli man nawahum. Jadi bobot dan kualitas serta tujuan daripada suatu amal atau ibadah atau pekerjaan yang baik itu didasari oleh niat. Nah, tentu saja niat itu memang dari tadi kita menjalankan bahwa sholat itu ratusan kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ibadah itu status kita sebagai hamba. Jadi otomatis dengan kita masuk Islam itu yang tergambar di dalam pikiran kita itu adalah selalu menghadap Tuhan yang satu dan menjalankan itu.
Jadi sejak awal saja itu sudah ada keinginan kita itu untuk menjadi bagian daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kita senantiasa tadi ada satu contoh ya bahwa bayangan Tuhan ada 7. Tidak ada bayangan kecuali bayangan Tuhan. Yaitu pemuda yang hatinya selalu terpaut di masjid. Bukan kita harus nongkrong saja di masjid 24 jam. Tetapi dalam kondisi setiap wudhu. Dalam kondisi kita siap sembahyang. Dalam kondisi kita siap menjauhkan diri dari segala dosa. Itu pun sudah termasuk daripada niat. Oh gitu ya Pak. Jadi niat itu bukan hanya ucapan, tapi apa yang terbenak dalam hati. Betul. Itu Dari kita mengucapkan syahadat itu sudah kuncinya semua ada di dalam. Nah ketika kita wajah tu wajhiya lillahi fatur samawati wal ardh itu juga bisa juga dikitakan itu. Tapi otomatis semua itu sudah ada bagian. 5 waktu sudah memang kita upayakan kan. Semuanya itu dan memang sudah adalah bagian satu paket di situ bahwa kita hidup adalah untuk ibadah, hidup adalah untuk menghadap Allah. Jadi sudah lengkap di situnya kan. Baik Pak Munir, Pak Ponto, terima kasih atas penjelasannya. Namun karena waktu kita terbatas, jadi kita akhiri episode kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berbincang lagi pada episode berikutnya. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan tentang fikih dan sedikit membahas fikih dalam salat. Insya Allah kita akan mengupas perihal fikih lainnya pada episode berikutnya. Jangan lupa pula untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, termasuk menyaksikan khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadullah Ta'ala Binasil Aziz. Saya Andika Ibrahim Ahmad beserta kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Saksikan selalu program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.